Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur cuaca dan iklim. Tapi, sebelum masuk ke unsurnya, yuk kita cari tahu apa sih cuaca dan iklim itu. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam saja, dan ditandai dengan perbedaan siang dan malam. Cuaca terjadi karena perbedaan suhu dan kelembaban udara yang terjadi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Iklim yaitu kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya mencapai 11 tahun hingga 30 tahun. Iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah tersebut, yang artinya perbedaan iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di planet bumi. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar bergelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung pada 4 faktor. Yang pertama adalah jarak matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari atau sun duration. Yang keempat, pengaruh atmosfer. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari terkecil terjadi pada pagi dan sore hari. Sedangkan sudut terbesar pada waktu siang hari, tepatnya pukul 12.00. Sudut datangnya sinar matahari yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan suatu bidang di permukaan bumi. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka semakin tegak datangnya sinar, sehingga suhu yang diterima bumi semakin tinggi. Sebaliknya, ketika kecil sudut datangnya sinar matahari, berarti semakin miring datangnya sinar, dan suhu yang diterima bumi semakin rendah. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa, yaitu Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Alat untuk mengukur suhu udara disebut dengan termometer. Suhu bervariasi menurut letak lintang, ketinggian, musim, dan waktu pada setiap harinya. Yang keempat yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu menurun atau dingin. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari, ketika suhu pada saat itu terendah. Kelembaban relatif terendah terjadi pada saat tengah hari, ketika saat suhu udara tertinggi. Kelembaban udara dapat diukur dengan menggunakan sling psikometer, higrometer, dan higrotermograf. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak tampak oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Alat yang digunakannya adalah barometer raksa. Satuan ukuran tekanan udara adalah milibar atmosfer
penguapan, evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Penguapan adalah proses berubahnya bentuk zat cair menjadi gas atau uap air dan masuk ke atmosfer. Penguapan dibagi menjadi 3, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Transpirasi adalah penguapan melalui tanaman di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Awan. Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer yang sangat kecil atau campuran keduanya dengan konsentrasi berorder 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Proses terbentuknya awan yaitu jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan menjadi titik-titik air. Selanjutnya aerosol ini akan terangkat ke atmosfer dan bila jumlah besar udara terangkat ke lapisan yang lebih tinggi, maka ia akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dan udara yang mengembun yang terlihat sebagai awan. Semakin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk. Angin adalah udara yang bergerak di daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah dan sejajar dengan permukaan bumi. Pengukuran angin meliputi arah dan kecepatan. Alat untuk mengukurnya adalah anemometer. Kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal, yaitu perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, dan tinggi permukaan tanah. Semakin besar perbedaan tekanan udaranya, angin bertiup makin kencang. Angin bertiup makin kencang pada daerah yang reliefnya rata dan tidak ada rintangan. Presipitasi adalah peristiwa di mana air jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, baik daratan maupun laut dalam berbagai bentuk. Misalnya, seperti curah hujan yang terjadi antara daerah yang beriklim tropis dan juga sedang. Terjadinya presipitasi ini merupakan suatu peristiwa yang klimatik atau alamiah. Artinya, presipitasi merupakan suatu proses perubahan wujud dari uap air yang ada di atmosfer menjadi curah hujan sebagai bentuk dari akibat adanya proses kondensasi. Jenis-jenis presipitasi. Yang pertama, hujan. Hujan sering diartikan sebagai seluruh cairan yang jatuh dari awan di langit. Rain digambarkan sebagai tetesan air yang berjumlah 0,5 mm atau lebih. Tetesan air hujan yang kurang dari setengah milimeter, gerimis. Yang kedua, salju. Fenomena turunnya salju terjadi hampir setiap kali ada hujan. Akan tetapi, salju kerap mencair duluan sebelum sampai ke permukaan bumi. Hal ini merupakan salah satu bentuk presipitasi ke dalam bentuk
Viagra atau butiran es yang jatuh dari awan.